أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jamaah salat maghrib dan majlis ta'lim fardu ain Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian fiqih halaman 102 daripada juzuk pertama kitab Fathul Mu'in, terjemahan Fathul Mu'in. Waktu salat zuhur itu ya. Bab ini lanjutan daripada perbincangan awqatus salah, waktu-waktu salat. Silakan siapa yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu salat zuhur adalah mulai matahari cenderung ke arah barat sampai panjang bayang-bayang menyamai bendanya. Setelah diperhitungkan bayang-bayang istimewa, yaitu bayang-bayang yang terjadi, bayang-bayang istiwa, yaitu bayang-bayang yang terjadi pada waktu matahari sedang berkulminasi atau berada tempat pada titik tingginya atau titik zenit. Bila memang ada bayang-bayangnya, diberi nama salat zuhur jelas sebab pertama sekali salat dimulai tampak dilakukan. Sudah. Inilah waktu zuhur ya. Dimulai zawal, tergelincir lewat sikit saja dari istiwa, dari tengah, dari pertengahan, masuklah waktu zuhur sampai kepada lebih panjang bayang-bayang daripada yang punya bayang-bayang. Habislah waktu zuhur. Itu kalau ada bayang-bayang lah, kalau ada cahaya matahari. Kalau tak ada, bikin perhitungan yang akurat mengikut kemampuan. Berarti kalau hanya kemampuan ngitung-ngitung gitu saja, dan itulah kemampuan tertinggi di kampung tu, itulah. Kalau sudah ada yang ahli, yang tak ahli wajib tanya, karena akurasi yang tidak ahli tidak akan sebaik akurasi yang ahli. Wajib tanya, dah habis apa belum? Karena kita tahu ilmu dia lebih dalam urusan menghitung falak, perjalanan matahari dan bulan. Nah, kelanjutannya kalau disusunnya jadwal, kita wajib dan yakin itu dari ahlinya, kita wajib mengikuti itu. Yang tidak ada ilmu setinggi itu wajib mengikuti itu. Jadi sah tak mengikut jadwal yang tertulis? Sah. Bagi orang yang tidak ahli falak. Kalau ada dibagi Allah kemampuan ahli falak, tak sah mengikuti itu. Wajib bikin hitungan sendiri. Kalau lebih pandai ilmu kita dari pembuat jadwal itu. Sama dengan ijtihad di fikih.
di syariah, karena ini bahagian dari syariah. Orang yang mampu mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis, tidak sah dia mengikuti mazhab-mazhab yang sudah ada. Dia wajib mengeluarkan sendiri. Tapi kalau rasanya di bawah yang sudah mengeluarkan itu ilmunya, dia wajib mengikut kepada yang sudah mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Wajib, bukan sunat. Jadi kalau begitu bermazhab kepada ahlinya itu wajib apa sunat? Hah? Wajib. Jangan ikut-ikut cakap orang bodoh di luar sana. Sunat. Serah kita lah. Mau ikut mazhab atau tidak, tidak apa-apa. Tidak. Itu bahagian dari konsensus ulama ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang tak setinggi ulama mazhab ilmunya wajib mengikut kepada apa yang sudah dikeluarkan ulama mazhab, baik dalam urusan fikih kepada ulama-ulama fikih, maupun dalam urusan akidah kepada ulama-ulama imam-imam akidah, maupun dalam urusan tasawuf kepada ulama-ulama tasawuf. Wajib. Itulah yang dikatakan orang bermazhab. Kita nilai itu mazhab yang mu'tabarah, yang diketahui keluasan ilmunya dan tidak ada di atas itu dari golongan orang-orang yang hidup ini. Ada 4 mereka dalam urusan fikih. Mana-mana saja yang 4 itu sah diikuti. Karena itu puncaknya ulama. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dalam fikih. Boleh tak awak yang kelima? Boleh. Tapi ilmu awak mesti selevel mereka. Kalau di bawah mereka, ikut mereka. Jadi menentukan waktu salat pun begitu, atau mengetahui habis waktu salat pun begitu. Kalau ada kemampuan, hitung sendiri. Kalau tak ada, wajib mengikut kepada yang mampu menghitung. Faham itu ya? Semua urusan syariat ini begitu. Itu mengamalkan perintah Al-Quran lah itu. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu kepada ulama yang kamu yakin lebih mahir tentang sesuatu kamu yang tidak tahu. Lanjut, pembaca. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu salat asar ialah mulai waktu zuhur habis sampai seluruh busur matahari terbenam di ufuk. Waktu salat maghrib ialah mulai matahari terbenam sampai pada teja merah melenyap. Sudah. Tadi zuhur lebih panjang bayang-bayang dari yang punya bayang-bayang, habislah zuhur. Kalau habis zuhur tidak ada antara. Begitu habis zuhur otomatis masuk asar. Jadi kalau nak dibahasakan, masuk habis zuhur masuk asar, atau lebih panjang bayang-bayang dari yang punya bayang-bayang, masuk asar. Masuk asar. Kapan berakhir waktu asar? Apabila terbenam matahari. Panjang itu. Terbenam bola matahari, bukan terbenam cahaya matahari, bukan. Bolanya itu terbenam, masuk ke laut. Berarti menengoknya harus di permukaan laut. Yo. Tak bisa menengok dari darat. Penglihatan orang dari darat nanti tidak akurat. Tengoknya dah terbenam. Tapi kalau di laut kita masih ada lagi sedikit lagi. Jadi yang menengoknya harus dari laut. Jadi tiap hari lah kita harus pergi laut. Tidak. Karena cara menghitung sudah terbenam matahari atau tidak bisa dengan falakiyah, perhitungan angka.
Itu yang dikerjakan para ulama dalam disiplin ilmu falak, menetapkan awqatus salah, waktu-waktu salat bisa dihitung dengan menggunakan ilmu falak. Di semua pesantren-pesantren yang berbasis tradisional itu biasanya disediakan mata pelajarannya, bidang studinya namanya pelajaran ilmu falak, ilmu menghitung perjalanan bulan dan perjalanan bintang. Di sana diperlukan secara daruri, secara mendesak, tidak boleh tidak, mesti ada setiap kampung yang faham, karena di sana ada hitungan bila waktu salat masuk dan keluar, bila Ramadan masuk dan keluar, bila Syawal masuk, bila Zulhijjah masuk untuk tunaikan haji dan seterusnya dan seterusnya. Maka menjadi fardu kifayah dalam setiap satu balad, satu negeri minimal ada satu orang yang mahir tentang falak. Kalau tak ada seorang pun berdosa sekampung, satu negeri itu. Alhamdulillah negeri kita masih banyak ulama-ulama, ustad-ustad yang mahir tentang ilmu falak. Di samping itu, karena sudah canggih negeri di zaman kita, para ahli yang di atas sudah pun membuat jadwal-jadwal yang diedarkan kepada seluruh awam. Itu pun setara dengan bertanya kepada ahlinya. Waktu salat maghrib mulai matahari terbenam sampai pada senja yang merah. Artinya bola matahari masuk ke dalam laut, bolanya dah tak ada lagi, tapi cahayanya masih ada. Itu waktu maghrib masuk. Kapan habis waktu maghrib? Bila cahaya itu dah habis, teja merah, senja yang merah. Habis merahnya itu maghrib habis. Dengan habisnya maghrib tak ada jarak lagi masuk waktu Isya. Itu saja. Kalau tak nampak matahari Pak Ustaz, macam mana? Perhitungan. Hitung pakai apa? Tidak ada ahli falak. Hitung keyakinan sendiri kalau tak ada ahli falak. Tapi kalau ada di sekitar kita, wajib bertanya kepada yang ahli falak. Kalau tak ada, bikin perincian sajalah. Beserta berdosa kifayah kalau sekampung tu memang tak ada. Kalau ada namun kita tak dapat menjangkaunya, tidak mendapat dosa kifayah, bikin perhitungan sendiri. Sebab tak nampak matahari, cahaya matahari tak ada. Mendung misalnya. Hujan 2 hari 2 malam misalnya. Lanjut, baca. Sambil kalau ada yang rasanya nak tanya, tanya ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bu ya, mau tanya sedikit Bu ya. Gimana kalau kita pernah ketiduran Bu ya? Ketiduran belum mengerjakan sholat asar. Kemudian pas kita mau mengerjakan sholat asar itu lebih kurang 2 rakaat sudah kita sholat asar, udah azan maghrib itu Bu ya. Gimana dengan keadaan sholat asar kita itu? Apakah qadha ataupun gimana Bu ya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang muda-muda ni dianjurkan, yang muda-muda lah, kalau yang tua mau lagi bagus, tak mau pun tak apa. Yang muda-muda ni dianjurkan sebelum datang sini dibaca dulu bab yang hendak dibaca ni, supaya tinggal menghalusi saja. Ini kalau dibaca sikit lagi ke depan, apa yang ditanyanya ni dapatlah ni. Sikit lagi ke depan kalau dibaca. Tapi karena ini soalan, ya kita jawab juga. Salat dimulainya salat asar, pas 2 rakaat dah habis waktu asar, dah azan pula waktu maghrib.
Salatnya sah, dan walaupun di awal tadi dia sudah ragu, alamak ini jangan-jangan 2 rakaat dah keluar ini dari waktu nanti ini. Tak apa-apa, tetap adaan. Salli fardul asri arba'a raka'atin adaan makmuman kalau jadi makmum. Dan orang ni tidak diberi dosa kalau memang memperlambatnya ini tidak diikhtiari. Misalnya ketiduran, bukan tidur. Lain tidur ketiduran, lain. Kalau tidur, dah tahu dia dekat-dekat habis waktu, kenapa tidur lagi dia? Nah itu tidur. Kalau ketiduran, memang biasanya dia dapat salat asar, tapi ini sekali ini panjang tidurnya, tak berdosa itu. Jadi orang yang menganggap tidak akan dapatnya 4 rakaat di dalam waktu asar misalnya, akan terpotong ini, nanti 2 rakaat dah di luar ini, tetaplah dia salat asar seperti biasa. Bahkan tidak disunnahkan dia melaju-lajukan salatnya sehingga membuang yang sunat-sunatnya. Tidak disunnah. Tahu saja seperti biasa. Hanya tidak dianjurkan untuk memanjang-manjangkan ayatnya dan zikirnya, itu saja. Jadi maknanya jalankan aja macam biasa. Baik, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu solat Isya ialah mulai teja merah lenyap. Dalam hal ini guru kita berpendapat seyogyanya sesekalilah kesunahan mengakhirikan solat Isya sampai teja kuning dan putih ikut lenyap sebagai menyingkiri perselisihan dengan pihak yang mewajibkannya sampai berakhir pada waktu fajar shadiq mulai terbit. Ya. Habis senja merah tu, teja merah tu sudah masuk sebenarnya waktu Isya, tapi afdal dikuatkan habisnya. Karena makna habis senja merah dengan betul-betul habis senja merah itu dekat sekali. Dah habis, tapi belum betul-betul habis. Dah gelap, tapi belum betul-betul pekat gelapnya. Nah, itu maksud. Sunnah memundurkan sikit. Sekira-kira 50 ayat Al-Quran dibaca. Untuk memastikan dia lebih pekat, lebih gelap. Bukan wajib, sunnah. Waktu Isya sudah masuk. Tapi pas baru masuk lagi. Dah tak ada lagi cahaya. Kalau masih ada cahaya, masih ada waktu maghrib. Ini cahaya dah tak ada lagi. Tapi hilangnya cahaya itu belum total, masih ada apa? Sinar-sinar sikit. Kurang pekat, faham itu ya. Sampai akhir waktu Isya itu masuknya waktu subuh. Jadi tidak ada batas kosong antara Isya dengan subuh, tak ada kosong. Habis Isya masuk subuh. Belum masuk subuh berarti masih Isya lagi. Fajar shadiq lah itu ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu salat subuh ialah mulai terbit fajar shadiq, bukan fajar kazib, sampai matahari terbit sebagian busurnya. Salat asar itu salat wusta atau salat tengah, sebagaimana dikemukakan dalam hadis sahih. Dia salat yang paling utama, lalu berurutan tingkatan di bawahnya. Salat subuh, Isya, zuhur, baru maghrib. Hal itu seperti telah dijelaskan oleh guru kita dari berbagai dalil. Cuma ulama-ulama melebih utamakan berjamaah pada solat subuh dan Isya.
Karena di sini ternyata lebih terasa berat melakukannya. Sudah. Jadi waktu salat yang terakhir dibincangnya waktu salat subuh. Ini waktu salat yang paling pendek sama dengan maghrib. Sama dengan maghrib pendeknya. Maghrib mulai terbenam bola matahari sampai cahaya ini hilang. Kalau subuh mulai cahaya ini sudah datang, fajar shadiq, cahaya matahari ini sudah datang, menunjukkan matahari sudah dekat dari permukaan laut bakal muncul. Mulai datang cahaya ini sampai bola matahari mulai nampak di permukaan laut. Sedikit saja nampak bolanya itu di permukaan laut, habis waktu subuh. Jangan tunggu semua bola itu di atas permukaan laut, jangan. Itu sudah waktu duha nanti. Muncul bola matahari sedikit saja, bahagian yang awal yang sedikit saja, habis waktu subuh. Jadi begitu juga di tenggelam tadi, dah tenggelam, habis cahaya ni, habis maghrib. Dimuncul terbit fajar, cahaya duluan, disusul oleh bola matahari, habis subuh. Jadi hampir bersamaan itu, apalagi kita yang tinggal di khatul istiwa, hampir bersamaan waktu subuh kita dengan panjangnya dengan waktu maghrib kita. Mereka yang lebih di tepi, bisa di pangkal bulan bisa lebih panjang maghrib, di penghujung bulan bisa lebih panjang subuh. Kemudian bacaan tadi tentang afdal berjamaah. Kalau hukum dasar sudah final ya, semuanya salat 5 waktu itu sunnat muakkadah. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i didirikan bentuk berjamaah. Tapi yang disunnatkan ini ada lagi lebih utama dari yang sudah utama, ada lagi yang lebih utama. Susunannya asar, subuh, isya, zuhur, maghrib. Itu lebih utama berjamaah. Yang lebih utama berjamaah subuh dan asar, ranking 1. Ranking 2 subuh. Ranking 3 isya, 4 zuhur, 5 maghrib. Itu kalau dibuat rankingnya lah, tingkat besarnya fadilat berjamaah. Kelima-limanya ini suruh berjamaah. Ahmad ibn Hanbal mewajibkan berjamaah. Kelima-limanya ini bagi lelaki. Asy-Syafi'i sunnat muakkadah berjamaah. Malik bin Anas sunnat muakkad berjamaah. Imam Abu Hanifah fardu ain berjamaah. Ini hukum. Jangan awak lebih keras dari yang pintar. Yang pintar dalam fikih ini orang 4 ni lah. Orang 4 ni. Kadang-kadang karena nafsu kita, karena emosional kita, kita lebih keras di satu perkara dalam urusan agama ni, baru di satu perkara yang lain kita lemah, tak buat apapun. Kenapa begitu bisa begitu? Karena kita dibimbing oleh hawa nafsu dalam memahami dan menggigit agama dengan geraham kita. Kita gigit memang dengan geraham, tapi nafsu tidak dikendalikan, sehingga bukan main kita sumpah serapah orang yang tidak sholat berjamaah. Padahal sumpah serapah itu harus ada dudukannya di dalam syariat. Kita marah kepada yang dimarahkan syariat. Kita marah kecil kepada yang syariat marahnya kecil, ringan. Kita tak boleh marah kepada yang syariat tidak memarahinya.
itu adil dalam menegakkan syariat. Hati-hati ya, di sini banyak orang kecolongan beragama, bersyariat lantaran ilmu tentang syariat itu sendiri kurang. Karena banyaknya orang ditengoknya mengeraskan, menguatkan salat berjamaah, bahkan terdengar sampai ke dia beberapa kali dari orang yang kurang mencermati kitab bahwa salat berjamaah wajib, dia pun dalam hatinya tertanam wajib. Itu masih dimangsa oleh hawa nafsu. Akan banyak nanti di agama ini yang seperti itu. Yang dikeraskan Allah itu keraskan. Yang ditegas tak ada fair bagi Allah, bagi hukum Allah, itu yang kita tak ada fair. Yang hukum Allah kita jumpai oleh ahlinya lembut, kita jangan keraskan. Jangan keraskan. Misal yang dikeraskan Allah, misal makan riba, dikeraskan Allah tak itu? Nah, keraskanlah di situ. Jaga ketatlah, kawallah gawang-gawangmu supaya tidak terjebol oleh riba. Karena memang amat keras Allah menjaganya sampai Allah mengumumkan perang. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada orang yang sudah sampai kepadanya ayat-ayat 5 tahapan ayat-ayat Al-Quran melarang riba. Dah sampai ke dia. Tapi masih di pungutnya juga riba. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang. Keras itu. Tapi kita tak mengumumkan perang, santai saja. Itu mana yang dikeraskan Allah, di situ kita keras. Mana yang dilembut, lemah lembut, kita lemah lembut. Supaya tak berkutik itu hawa nafsu itu harus dilatih. Karena kalau dibiasakan dia tak berdaya, dia dibiasakan mengikut kita, besok-besok dia tak berdaya, dia mengikut kita. Kalau tidak, terbiasa kita kalah, dialah jadi pemandu. Dia jadi pemandu. Umpamanya kalau kita minjam ke bank, itu bagaimana hukumnya, Buya? Meminjam pertama tengok keperluan. Orang ni syiddatid darurah apa tidak? Amat sangat terpaksa apa tidak? Jadi peminjam ni pun banyak ini posisinya. Minjam suka-suka, senang-senang, nak menambahi harta. Tapi ini minjam terdesak, terpaksa untuk melanjutkan kehidupannya. Kalau tidak anak bini kelaparan misal. Orang dua ni tak sama hukumnya. Bukankah makan babi pun ada saatnya boleh kalau tak ada lagi makanan? Tapi jangan cepat-cepat ke babi. Carilah dulu ubi, carilah dulu. Masa langsung babi, asal udah habis beras langsung makan babi? Tidak. Makan ubi dulu, makan pucuk kelapa dulu, makan biawak. Sebelum babi, sagu dulu. Habislah itu biawak, ular. Baru nanti tak ada juga lagi, barulah babi. Ini pun begitu juga. Keperluannya apa? Mengancam keselamatan jiwa. Darurat itu begitu. Darurat. Oh, saya darurat, Pak. Okey, darurat dalam syariat. Kalau tak ambil, terancam keselamatan jiwa kita atau keluarga kita atau agama kita, harta benda terancam akan punah, akan mati anak bini. Itu darurat. Ambillah, tak apa. Allah pun Maha Ghaffar.
Tapi sekedar apa namanya itu nak menambah-nambah usaha, memperluas usaha, makan dah ada, tapi ingin lebih besar lah dengan cara riba, itu orang dihukum berat itu. Tak sama itu posisinya itu. Jadi dilihat untuk apa. Beli rumah, belum punya rumah kah? Iya Pak, belum punya rumah. Tak sanggup tidur bawah kolong jembatan kak? Tak sanggup Pak, anak bini tak sanggup. Darurat, ambil lah. Darurat. Belum punya rumah, sudah, tapi kecil. Ya untuk apalah, jaga-jaga ke depan, jangan. Jangan ambil. Harga rumah ini kalau cash berapa? Tahu orang ini harga rumah ini kalau cash berapa? Semuanya ini tahu. Ini berapa harga rumah ini kalau cash? 250 juta. Tapi saya garis bawahi dulu ya. Ulama mutaakhirin di sini berbeza. Sebahagian mengizinkannya kalau akad jual beli di atas harga yang mahal ini. Tapi sebahagian yang lain tidak. Saya di pihak yang tidak mengizinkan. Sekalipun berakad kita di harga yang sudah kita sepakati. Kenapa? Karena kita tahu, orang ramai tahu harga rumah nih kalau cash 250 juta. Tapi karena saya suruh pihak ketiga membelinya atau saya berutang langsung, yang harus saya lunasi berapa? 350 juta. Ini sama dengan riba nasi'ah di zaman jahiliyah. Maqasidus syar'inya, maksud syariat melarang, hei orang kaya, jangan kau bebani orang miskin ini dalam mengutang. Kan karena miskin dia tak ada duit langsungnya 250, maka dia mencicil karena miskin. Kayo, jangan ambil untung dari mengutangi. Dari jual beli silakan ambil untung, dari mengutangkan itu jangan. Itu maqasidus syar'i, maksud syariat itu. Jadi harus dikawal itu maksud syariat. Sekarang diakali orang. Muncul jual beli rumah panggil pihak ketiga. Harga rumah ni cash berapa? 250 juta misal. Maka bank ini beli 250 juta. Baru disewakan si bank lain ke kita. Disewakannya berapa? Sekian sebulan. Berapa bulan? Sekian puluh bulan. Sehingga terkumpul sampai habis. Jumlah kita kumpul ke bank itu berapa? 350 juta. Akhirnya maqasidus syar'i, maksud syariat yang melarang jangan tambahi harga ni sebab berutang, tak terhindari. Sama. Hanya akadnya dipisah. Nampak gayanya? Setuju saya 350 juta. Setuju karena awak tak ada kemampuan membayar cash. Sama dengan di zaman jahiliyah. Pak Tengkulak minta lah dulu duit 250 juta. Tahun depan ku bayar 350 juta. Yo, kasih. Itu di zaman jahiliyah. Itulah yang dilarang agama tuh. Itulah yang dilarang Al-Quran tuh. Hari ini itu secara maksud masih ada. Secara kaifiat, caranya udah tak ada. Tapi tujuan sama. Yakni harga rumah ini berapa cash? 250. Tapi orang yang tak berduit ni, yang hanya mampu mencicil ni, membayar rumah ni berapa? 350. Jadi maqasidus syar'inya sudah dilanggar. Kaifiatnya sudah sah. Apa salahnya ku sewakan ke dia rumahku ini, kata bank.
memang tak salah sewa menyewa. Tapi sebenarnya hakikatnya bukan mau menyewa, niatnya mau apa? Mau beli rumah, tak cukup duit. Jadi caranya mencicil, dibayarkan dulu sama bank nih. Lalu mencicil ke bank dianggap sewa. Berapa sebulan? Sekian. Mampu? Mampu. Berapa puluh bulan? Sekian puluh bulan. Bila dijumlahkan berapa? 250 juta. Hah? No. Bank mana yang mau? Tunjuk banknya. Tetap 250 juta dia mau. Bankrupt maulah. Nggak ada yang mau itu. Berapa jadinya kalau sudah dijumlahkan? 350 juta. Yang di zaman jahiliyah itu riba nasi'ah yang di semua kitab fikih itu ada itu. Hei orang kaya, jangan tak nampak kita ini, maqasidus syar'i namanya, maksud syariat. Yang ingin dikawal syariat, yang jangan dikerjakan itu yang mana? Nah, jawabannya, hei orang kaya, jangan kau mengambil keuntungan dengan sebab kau utangi orang miskin. Itu bab riba itu. Yang dikawal agama itu jangan sampai berlaku, itulah dia. Si kayo silakan utangi si miskin, tapi jangan mengambil untung dari mengutangi. Dari berniaga silakan mengambil untung. Macam mana ini? Maka ulama di sini berbelah. Sebahagian kalau sudah dibelok tadi kalimatnya, mereka menganggap sah, tak lagi riba. Sebahagian yang lain masih riba karena maksud syariat belum lagi hilang. Tetap ditabrak, apa yang dilarang syariat itu tetap dikerjakan. Sepeda motor atau mobil, ini harganya cash, semuanya orang tahu. Ada harga cashnya ini. Berapa ini harganya ini? Mobil nih, cash. Berapa? 350. Ma'ruf artinya semuanya orang tahu. Kita mau beli ini tak cukup duit. Yang bisa mencicil. Berapa sebulan? Sekian. Boleh, silakan cicil. Baik kepada pihak ketiga, kepada bank, atau langsung kepada zaman dulu, kepada apa itu langsung pemiliknya itu, mobil itu. Zaman sekarang kepada pihak ketiga, cicil. Berapa awak sanggup sebulan? Sekian. Oke, silakan. Awak mencicil selama sekian bulan. Sampai habis cicilan, di tahun sekian awak habis cicilan. Kalau dijumlahkan cicilannya, DP-nya sama cicilannya sampai ke penghujung cicilan, berapa? Berapa harganya? Hah? Cash tadi 350-nya nih, dia jadi berapa? 500. Kembalikan ke maqasidus syar'i. Hei orang kaya, jangan kamu mengambil untung dari mengutangkan hartamu kepada orang miskin. Di sini masih kenapa tidak? Mengambil untung tak kepada orang miskin ini dengan mengutangkan? Mengambil. Buktinya kalau cash berapa hanya harganya dibayar? 350. Karena utang jadi berapa? Itu namanya maqasidus syar'i. Jangan pernah hilang maqasidus syar'i. Boleh kaifiat, macam-macam kaifiat berbeza, ini berbeza jalannya, ini berbeza. Tapi maqasidus syar'i di ujung sana jangan sampai hilang dan jangan berubah. Semua hukum dalam syariat ini seperti itu. Ada maqasidus syar'i. Tidak ada hukum yang dibebankan Allah ke kita yang tidak ada maqasidus syar'inya. Nikah, menikah atau menikahkan anak. Maqasidus syar'inya tengok dulu. Maqasidus syar'i menikah itu apa? Menentramkan jiwa lelaki kepada istrinya, menentramkan jiwa istrinya kepada lelaki itu.
Satu. Yang kedua, maqasidus syar'i menikah itu apa? Menjaga nasab. Harus jelas. Ini anak siapa ini? Ayahnya ini dulu siapa? Atoknya ini dulu siapa? Itu jelas. Karena itu sampai ke padang mahsyar besok akan disebut. Maka tidak sah nikah yang tidak jelas. Mampu ke tak mampu ini menenteramkan jiwanya ini. Suami ini kepada istri, istri kepada suami. Tak mampu. Tak dapat maqasidus syar'i. Tak sah nikahnya. Jadi semua ini hukum syariat ini ada maqasidus syar'i. Salat. Maqasidus syar'inya dalam salat apa? Mengingat Allah. Jadi kalau ada salat, masjidnya sudah mewah, pakaian orangnya sudah bagus, bacaan imamnya sudah bagus, tapi mereka bersama-sama tidak mengingat Allah di situ. Maqasidus syar'i salat tak dapat. Nampak gayanya macam dah sembahyang orang tu sekampung tu. Tapi sebenarnya mereka tak menghasilkan salat, tak mendapat salat. Nah, ini pun begitu juga. Nampak gayanya orang ni sudah bebas dari riba ini orang ni. Gaya jual beli ni, orang aku sewakan kok. Masa tak sah sewa menyewa? Tapi niatnya dulu bukan menyewa. Di hati kecilnya bukan menyewa. Niatnya membeli, hanya tidak mampu dengan cash. Makanya besok di akhirat niat didulukan. Innamal a'malu bin. Niatmu dulu apa ini? Mencicil, cicil. Sehingga engkau mau yang harga cashnya 350, engkau mau menjadi 500. Apa niat? Hendak membeli, tapi tak punya duit cash. Yang punya duit berhutang. Maqasidus syar'i, jangan kau ambil untung dari orang miskin lantaran engkau hutangkan. Kena tak dia? Kena. Jadi kesimpulannya, kaedah kita beragama ni, berfikih ni, wa man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang dimahukan Allah orang tu baik mengamalkan agama ni, dicerdaskan Allah otaknya memahami maksud Allah dalam menurunkan hukum. Ada orang cerdas, tapi dalam memahami maksud Allah tak dicerdaskan Allah orang tu. Otaknya cerdas, tapi dalam memahami maqasidus syar'i tidak dicerdaskan, sehingga berani dia menabrak. Kalau dicerdaskan Allah dalam memahami, dia orang yang paling takut karena dia cerdas. Tapi tidak semuanya orang yang cerdas dicerdaskan Allah akalnya memahami maqasidus syar'i, maksud syariat. Tidak semua. Makanya terbelahlah, terbagi. Kalau tingkatnya tinggi yang mengusung faham itu, ikuti saja. Besok dia yang bertanggung jawab, bukan Anda. Asalkan pangkatnya sampai ke tingkat mujtahid, sah kita ikuti. Kalau tidak sampai ke tingkat mujtahid, awak mengikuti, awak salah. Baik, habis waktu. Ya, sampai situ. Akan datang qala Rafi'i. Yang muda-muda baca dulu sedikit, entah selembar dua lembar ke depan sebelum pengajian, supaya lebih terang nampak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim, ya azim, ya ghafur, ya wadud. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.